Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Tabi pun ketemu dengan Bu Lasiem, guru SMP 1 Baradatu, Mapel IPS. Apa kabar anak-anak? Semua sehat ya? Hari ini kita akan membahas mengenai dampak-dampak globalisasi. Untuk lebih lanjut, kita saksikan video berikut ini. Kompetensi dasar kali ini adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat menyebutkan dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, saat pandemi seperti sekarang, kita masih dapat melakukan pembelajaran walau melalui video seperti ini. Dampak positif yang kedua, yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Saya ambil contoh. Saat ini untuk mentransfer uang di bank itu tidak perlu kita datang ke bank atau datang ke mesin ATM, tetapi cukup di rumah dengan menggunakan Android yang kalian punya. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan yang keempat, meningkatnya perekonomian suatu negara. Ini saling berhubungan karena masyarakat yang memanfaatkan teknologi akan bekerja dengan efektif, sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat dan perekonomian suatu negara akan meningkat juga. Yang kelima adalah komunikasi semakin cepat dan mudah karena saat ini jarak tidak menghalangi seseorang untuk melakukan komunikasi, yaitu dengan menggunakan telepon, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Berikutnya adalah berkembangnya dunia pariwisata, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin terkenal di mancanegara melalui teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Contoh, kalian saat ini dengan mudah melakukan transaksi secara online. Kita lanjut ke dampak negatif globalisasi. Yang pertama adalah westernisasi. Adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan yang dianggap modern, padahal tidak semua cocok untuk diterapkan di Indonesia. Contoh cara berpakaian yang bebas tanpa kaidah. Yang kedua adalah demoralisasi, yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Contohnya pergaulan bebas. Yang berikutnya adalah kesenjangan ekonomi. Ini terjadi salah satunya karena pembangunan yang tidak merata, sehingga ada tempat-tempat yang perekonomiannya maju pesat, ada di tempat lain yang masih dalam keadaan tertinggal. Yang keempat, kriminalitas. Saat ini ada orang cenderung ingin hidup layak tetapi tidak mau bekerja keras. Yang ada justru melakukan tindak kriminal. Contohnya menipu dan merampok. Yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Sebagai contoh, kalian suka membuang sampah plastik sembarangan sehingga akan menimbulkan pencemaran tanah ataupun menimbulkan banjir. Yang keenam adalah kenakalan remaja. Contohnya saat ini adalah tawuran. Yang terakhir, sikap individualisme atau sikap mementingkan diri sendiri. Demikian materi dampak globalisasi. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.